Prediksi susunan pemain Racing versus Barcelona babak 16 besar Copa del Rey 2026. Pertandingan Racing versus Barcelona pada babak 16 besar Copa del Rey 2025-2026 akan digelar di El Sardinero. Pertandingan Piala Raja Spanyol ini dijadwalkan kick-off pada hari Jumat, tanggal 16 Januari tahun 2026, jam 3 waktu Indonesia Barat. Barcelona datang dengan euforia tinggi usai menjuarai Piala Super Spanyol. Kemenangan atas Real Madrid menjadi suntikan mental penting sebelum fokus beralih ke kompetisi domestik lain. Racing Santander bukan lawan yang bisa diremehkan. Tim Divisi 2 ini membuat kejutan dengan menyingkirkan Villarreal 2-1 lewat 2 gol Juan Carlos Arana. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua tim dalam 14 tahun. Racing membidik kemenangan pertama sejak menang 3-0 atas Barcelona pada Januari tahun 2004. Barcelona berada dalam tren kemenangan panjang. Mereka mencatat 10 kemenangan beruntun untuk pertama kali sejak 2016. Sebagai respons atas kekalahan telak dari Chelsea di Liga Champions pada November lalu. Awal 2026 juga berjalan positif bagi Blaugrana. Kemenangan 2-0 atas Espanyol dilanjutkan penampilan meyakinkan di Arab Saudi, dengan membantai Athletic Bilbao 5-0 dan menundukkan Real Madrid 3-2 di final. Rafinha tampil menonjol dalam turnamen tersebut. Winger Brasil itu mencetak 4 gol sepanjang Piala Super Spanyol, termasuk 2 gol penentu di laga final. Barcelona kini mengalihkan fokus ke Copa del Rey. Sang juara bertahan tak mau tersingkir di babak 16 besar untuk pertama kali sejak musim 2021-2022. Meski pada putaran sebelumnya sempat kesulitan saat menang 2-0 atas Guadalajara. Kondisi skuad Barcelona tidak sepenuhnya ideal. Andreas Christensen menepi cukup lama akibat cedera ACL parsial. Gavi masih dalam pemulihan, dan Frenkie de Jong harus absen karena skorsing satu laga. Pelatih Hansi Flick diperkirakan melakukan rotasi. Ronald Araujo, Marc Casado, dan Marcus Rashford berpeluang tampil sejak menit awal setelah tim kembali dari agenda padat di luar negeri. Dan berikut prediksi susunan pemain Barcelona versus Racing Santander. Real Madrid kembali menelan kekalahan memalukan. Real Madrid kehilangan 2 gelar dalam 4 hari, dengan 2 manajer berbeda. Dalam debut Arbeloa sebagai pelatih baru, Real Madrid dipermalukan oleh tim Albacete yang sensasional. Albacete berhasil menyingkirkan Real di detik-detik terakhir berkat gol kedua Jefte. Sang pahlawan masuk pada menit ke-58 dan mencetak gol pada menit ke-82 dan ke-94. Kabut yang menyelimuti Stadion Carlos Belmonte di babak pertama membuat Real Madrid tampak kehilangan arah. Tidak mampu memainkan permainan selain dari bola mati, yang merupakan cara mereka mencetak kedua gol. Kekalahan itu sangat memalukan. Klub tersebut telah memecat Xabi Alonso setelah kalah dari Barcelona dengan penampilan yang kurang memuaskan. Dan kemudian kalah dari Albacete tanpa arah yang jelas. Tim asal Castilla itu bahkan berada di peringkat ke-17 di Divisi 2. Kekalahan itu mengejutkan karena Real Madrid selalu tertinggal dari Albacete. Arbeloa menerima tanggung jawab, tetapi tidak masuk akal bahwa tim seperti Real Madrid bisa kalah dari tim Segunda Division pada hari debut seorang manajer baru. Manajer Albacete melakukan pergantian pemain yang tepat, tetapi Arbeloa tidak. Dia sudah menambahkan momen bersejarah ke dalam rekornya. Pada percobaan pertamanya, Real Madrid adalah bencana, tidak peduli seberapa besar penderitaan yang dialami semua orang di Copa del Rey ini. Klub ini menginvestasikan 167,5 juta euro untuk pembelian pemain tahun ini dan sudah kalah di Piala Super dan tersingkir dari Copa del Rey. Setelah musim tanpa trofi menyusul kedatangan Mbappe, Barca akan bermain Kamis ini melawan pemimpin klasemen Segunda Division dalam pertandingan yang harus mereka anggap sangat serius. Mereka sudah tahu satu hal, tidak akan ada lagi El Clasico di Copa del Rey jika pertandingan itu berlangsung di Santander. Reaksi ironis Gerard Pique atas tersingkirnya Real Madrid, debut yang bagus. Kekalahan Real Madrid telah menyakitkan para penggemar Madrid. Tetapi hal itu disambut dengan ironi dan sarkasme di kalangan lain. Dan itu tentu saja terjadi pada mantan pemain Barcelona, Gerard Pique. Mantan pemain Barca itu tidak melewatkan kesempatan untuk mengomentari debut Alvaro Arbeloa di bangku kepelatihan Real Madrid.
Setelah Real Madrid tersingkir dari Copa del Rey melawan Albacete, Presiden Kings League mengunggah pesan sarkastik di Twitch yang langsung viral dalam hitungan menit. Dan itu tidak mengherankan, Pique menggunakan selera humor khasnya untuk memberikan sindiran tajam. Debut yang bagus untuk Madrid yang baru, tulisnya di saluran Twitch kompetisi tersebut. Kalimat yang sangat singkat, tetapi penuh sarkasme. Patut diingat bahwa hubungan antara Pique dan Arbeloa tidak pernah dekat, baik di dalam maupun di luar lapangan, melainkan lebih merupakan persaingan timbal balik selama mereka bermain untuk Barca dan Real Madrid. Debut mantan bek sayap itu sebagai pelatih telah menjadi alasan sempurna bagi Pique untuk menyampaikan salah satu komentar humorisnya yang disukai penggemarnya dan yang telah menyebar dengan cepat di media sosial. Pertandingan Copa del Rey akan menjadi kunci bagi masa depan Marc Bernal. Pertandingan Copa del Rey melawan Racing Santander akan menjadi ujian berat bagi Marc Bernal. Gelandang Barcelona ini akan mengetahui seberapa besar kepercayaan Hansi Flick kepadanya. Sang pemain bimbang antara tetap bersama tim utama dan kemungkinan dipinjamkan selama jendela transfer musim dingin ini. Dia belum membuat keputusan, dan penampilannya dalam pertandingan mendatang akan sangat penting. Marc Bernal bertekad untuk menebus tahun yang hilang akibat cedera lutut serius yang dideritanya pada tahun lalu. Ia membutuhkan waktu bermain dan kebugaran pertandingan. Setelah beberapa bulan dengan penampilan yang agak tidak konsisten, Flick kini memberinya kesempatan itu, dan jika komitmen ini berlanjut, rencananya adalah agar ia tetap bertahan. Jika ia melihat bahwa Flick tidak mengandalkannya, sang gelandang akan mempertimbangkan untuk pergi. Ia tidak ingin menjadi masalah bagi Barca. Ia memiliki beberapa pilihan tujuan. Girona telah berulang kali menyatakan minatnya, tetapi mereka bukan satu-satunya klub yang tertarik. Ada klub lain di La Liga dan di seluruh Eropa yang telah menanyakan kemungkinan merekrut lulusan akademi tersebut. Dalam hal ini, sang pemain akan memiliki keputusan akhir. Beberapa hari sebelumnya, Hansi Flick telah menepis kemungkinan kepergian pemain, meyakinkan semua orang bahwa ia mengandalkan seluruh skuad dan membutuhkan mereka semua. Pesan ini juga disampaikan kepada sang pemain, sampai-sampai rencananya adalah untuk tetap tinggal. Fakta bahwa pelatih asal Jerman itu secara bertahap memberinya waktu bermain, melibatkannya lebih banyak dalam permainan, menguatkan keputusannya. Ia menginginkan menit bermain setelah setahun tanpa bermain, dan tampaknya ia akhirnya mendapatkannya. Dan mulai sekarang, jadwal akan menentukan keputusan akhir. Ada 6 pertandingan tersisa hingga tanggal 31 Januari ketika jendela transfer musim dingin ditutup.